صل وسلم وبارك عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Bapak Ibu sekalian, ini malam pengajian, pasang niat kita jalan menuju surga pilihan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Buka mata, buka hati, pelajaran yang kita kaji, jauhkan pikiran dengki, segala hal jangan benci. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Insyaallah kita dapati ilmu manfaat sampai mati, berjalan lalu berlari, meninggalkan yang Tuhan benci. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Lari kembali berlari menuju hidayah ilahi, semoga Allah ridhai apa yang kita jalani. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال أيضا: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال صلى الله عليه وسلم:
طلب العلم فريضة على كل مسلمين والمسلمات. وقال صلى الله عليه وسلم من عز مصابا فله مثل أجره. وقال صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه اللذات يوم يعني الموت. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. المكرمون para alim, ulama, para kiai, para hujjat, bil khusus kepada segenap jamaah Majlis Ta'lim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulul azmi, bapak dan ibu yang insyaallah malam hari ini kita mendapatkan cucuran rahmah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat, beribu-ribu nikmat yang telah kita terima, yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, yaitu berupa nikmat iman dan Islam, sehat jasmani dan rohani, panjang umur, rumah tangga sakinah, anak soleh wa solehah, rezeki yang halal dan thayyibah. Maka tidak ada kata yang paling indah pada malam hari ini selain kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda bukti kita menjadi makhluk yang beriman, yang pandai bersyukur, hingga kita iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam arti melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Yuna, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita, menjunjung tinggi kita sebagai makhluknya, membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang, minal zulumati ilan nur, hingga kita mengikuti jejak langkah Nabi Yuna, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, menjalankan dan melaksanakan perintah Allah, menjalankan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, hingga kita mampu melangkahkan kaki kita ke majlis ta'lim raudhah min riyadil jannah, yaitu taman-taman surganya Allah di majlis ta'lim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan perintah Allah. Rububiyah kita adalah rutinitas kita setiap malam Selasa dan malam Jumat, kita selalu berzikir mengingat Allah, lalu kemudian kita ta'lim menuntut ilmu. Kenapa demikian? Karena kita makhluk yang memang perlu dengan ilmu. Rasulullah saja masih menangis merintih, ya, minta tambahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah beristighfar kepada Allah karena merasa kurang ibadahnya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, kun aliman wala takun jahilan. Hei kalian, janganlah jadi orang bodoh, tapi jadilah kalian orang yang pandai, pinter. Untuk apa? Untuk selalu muta'aliman, selalu menuntut ilmu Allah, ilmu Rasulullah, syariah Nabiuna, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ilmu maka kita akan menjadi barokah. Dengan ilmu kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Au mustami'an, kemudian jadilah seorang pendengar yang baik ketika ada risalah dari Nabiuna, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mustami' yang baik hingga ilmu yang disampaikan oleh para alim bin ulama bisa masuk ke dalam tubuh kita yang paling indah, yaitu qalbun hayyun, hati yang hidup menerima ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Au muhibban, kita hingga kalau sudah mendengar
mendengarkan ilmu-ilmu Allah, risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga kita menjadi cinta kepada Allah dan Rasulnya, hingga kita cinta kepada ilmu-ilmu Allah dan ilmu Rasulullah, hingga kita mampu kembali kepada jalan Allah, kembali kepada risalah Rasulullah, untuk kita giat giroh semangat menjadi orang yang pandai, hingga kita tidak menjadi orang yang kelima, yaitu wala takun khamisan. Kita jauh dari majlis, kita benci dari majlis, jauh dari majlis karena ada sesuatu hal yang tidak disukai, padahal majlis nggak punya salah apa-apa. Ya kalau manusianya, semua manusia khata' wan nisyan, manusia adalah tempatnya lupa dan salah. Maka itu dibutuhkan duduk di majlis taklim untuk apa? Untuk selalu mudzakarah, selalu saling ingat, mengingatkan. Jangankan para jamaah, seorang ustaznya sendiri kalau salah ingatkan. Jangan diam di belakang hingga yang terjadi frekuensinya tidak menjadi benar, kusut, berantakan, terjadilah frekuensi 1 dan 2-nya tidak sambung menyambung. Untuk itu marilah kita perbanyak mengingat tentang apa yang memutuskan kenikmatan di dunia ini, yakni maut, yaitu kematian. Kalau kita ingat akan mati, ya Allah, bagaimana kalau aku jauh darimu ya Allah, bagaimana kalau aku jauh darimu ya Rasulullah, sementara aku masih banyak kekurangan dalam hidupku, dalam ibadah, dalam ilmu, tapi aku jauh dari majlis-majlis ilmu, jauh dari majlis-majlis zikir. Sementara majlis zikir dan majlis ilmu, kata Rasul, adalah majlis yang paling utama, majlis yang paling dicintai Allah dan Rasulnya. Untuk itu ingatlah, takutlah kita akan mati. Karena apa kita takut? Karena kita belum punya bekal yang cukup untuk menghadap Rabbul Izzati, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering-seringlah kita bertakziah, sering-seringlah kita berzaroh kepada saudara-saudara kita. Takziah itu bukan kepada orang yang sudah meninggal saja, kepada saudara-saudara kita yang miskin, yang sedang dalam keadaan bingung, pusing. Karena apa? Karena kekurangan suatu hal, kebutuhan kesehariannya, kekurangan rizkinya. Takziah kita, kasih kita gambaran kepada mereka, sabar, tawakal kepada Allah, ikhtiar dengan kemiskinan, dengan kefakiran, roja' kepada Allah. Insya Allah Allah akan ada karomahnya, akan ada ma'unahnya. Dapat ma'unah, dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berziarah kita kepada siapa? Kepada orang-orang yang masih hidup, kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita, kepada guru-guru kita. Man zara'ani man faka'anna mazarani. Barang siapa yang zaro kepada orang alim, faka'anna mazarani, maka seakan-akan ia telah zaro kepadaku, kata Nabi. Wa man safaha aliman faka'annama safahani. Barang siapa yang bersalaman dengan orang alim, faka'annama safahani, maka seakan-akan ia telah bersalaman denganku, kata Nabi. Wa man jalasa aliman faka'annama jalasani. Maka apa? Duduklah bersama orang alim, faka'annama jalasani, maka siapa orang yang duduk bersama dengan orang alim, seakan-akan ia duduk bersamaku, kata Nabi. Wa man jalasa aliman fid dunya, dan barang siapa yang duduk bersama dengan orang alim di dunia, ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah, ia akan duduk selamanya, baik di dunia sampai di akhirat. Dengan siapa duduknya? Dengan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya orang-orang yang duduk di majlis taklim yang akan mendapat keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Mutlak akan mendapatkan keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Wa imaratul majlis, siapa yang meramaikan majlis, keberuntungannya apa? Ketika kita mati, ketika kita wafat menghadap Allah tanpa dihisab.
tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena Allah senang, karena Rasulullah suka kepada orang-orang yang meramaikan majlis-majlis taklim tanpa dihisab, tanpa ditanya, Ustaz Rudi Harnanto, udkhulul jannata awalan, masuklah kau ke surga paling duluan. Kenapa? Karena kau selalu wa imaratul majlis, selalu meramai-ramaikan majlis taklim. Bukan hanya di majlis taklim Rasulullah saja, di majlis-majlis taklim manapun itu adalah roboh min riyadil jannah. Itu adalah taman surga-surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang pandai adalah orang yang selalu mengingat tentang kematian, takut akan dirinya mati ketika dicabut ajalnya oleh Allah. Kita masih dalam keadaan miskin dengan ilmu, miskin dengan ibadah, miskin dengan amal soleh. Maka ketika kita mati ditanya oleh Allah di dalam kubur, marrabbuka, siapa Tuhanmu, pun kita tidak bisa menjawab karena kita jauh daripada majlis taklim. Yang di dalam majlis taklim itu sendiri adalah ilmu dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dianggap kita bakal hidup selamanya. Jangan kita ambil tuh kita hidup di dunia ini seakan-akan hidup akan selamanya. Tapi di akhirat adalah ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah sawah ladang kita. Untuk apa? Untuk selalu kita bercocok tanam di dunia ini dengan amaliyah yang baik. Bil ikhlas wa husnin niyat. Kita harus dengan ikhlas ibadah kepada Allah. Harus ikhlas kita dengan baik punya niat kepada Allah. Untuk apa? Untuk diri pribadi kita menjadi orang yang kamil, yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan diharap kita ini bakal hidup selamanya. Dunia ini hanya sementara. Kita nyicipin mati, nanti bakal masuk kemana? Ke alam barzakh, ke kubur. Al-mautu babun, mati itu pintu untuk kita masuk ke dalam kubur. Barzakh, alam barzakh, alam pertama gemblengan kita. Melalui siapa? Melalui malaikat mungkar dan nakir. Kalau orang yang ngaji mah nggak kudu belajar pertanyaan Allah, pasti bisa jawab. Tapi yang nggak ngaji, sekalipun tiap hari dia belajar dari buku, jawaban ketika mungkar dan nakir mempertanyakan kita, marrabbuka, siapa Tuhan, nggak bakal bisa jawab. Tapi kalau kita orang yang tukang ngaji, marrabbuka, siapa Tuhanmu, Allahu Rabbi, jawab pasti. Jangan diharap kita ini nggak bakal mati. Mati, pasti kita mati. Kullu nafsin dha'iqah, pasti kita nyicipin yang namanya kematian. Setelah mati kita didatangi sama saudara-saudara kita. Tuh, yang demen, yang nggak demen, dia ingat, oh iya ya, si Anu meninggal, kasihan. Dia apa namanya? Ditakziah. Didatangi untuk keluarga kita yang masih hidup, disuruh sabar, tawakal. Mati itu pasti, tahu mati itu pasti, tapi dia jarang mau ibadah, jarang datang ke majelis, malah jauh dari majelis, malah jauh ngajak orang dari majelis. Nah ini yang seperti ini harus segera kembali, fafirru ilallah. Fafirru ilallah. Pasti mati kita. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya? Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Kata Allah, hai Muhammad, qul innal mauta alladzi tafirruna minhu. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu, hai Muhammad, katakanlah bahwa sesungguhnya kematian itu yang akan lari daripadanya, fa innahu mulaqikum, ia pasti akan bertemu denganmu, ia pasti akan bertemu dengan kita. Siapa? Kematian. Kita dekat di majelis bakal mati, jauh di majelis apalagi. Kita sholat bakal mati, kita ninggalin sholat apalagi. Kita ibadah bakal mati, kita maksiat apalagi.
Tapi kalau kita matinya di dalam majlis taklim, dalam ibadah, insya Allah mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Na'udzubillah, jangan sampai kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah ya Rabb, jauhkanlah kami dan saudara-saudara kami daripada mati wafat dalam keadaan tidak iman kepadamu ya Allah. Amin. Itu namanya doa. Jadi kata Allah, mati ini pasti bakal ketemu dengan kita. Perbuatan kita, amal kita semasa hidup di dunia, mana yang sering di majlis taklim, mana yang sering ninggalin majlis taklim, bakal digambarin sama Allah. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Summa, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipertemukan kembali dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk Allah gambarkan, Allah beritahukan semasa kita hidup di dunia. Kata Allah, ketika di dunia kau adalah melakukan kemungkaran, melakukan kemaksiatan, kau jauh dari alimin ulama, kau jauh dari masjid, kau jauh dari majlis-majlis taklim, maka tempatmu adalah dakhalan nar awalan, masuk ke dalam neraka paling duluan. Wahai umat muslim, bulan bin bulan, kau adalah di dunia ahli ibadah, meramaikan masjid-masjid, meramaikan majlis-majlis taklim, ibadah kepada Allah, ibadah kepadaku, cinta kepada Rasulku. Kau adalah mati dalam keadaan husnul khatimah, maka dakhalal jannah awalan, masuklah kau ke surga paling duluan. Ya ma'asyaral muslimin, wahai orang-orang muslim, masuk ke surga duluan. Maka kalau kita ingat mati, insya Allah kita bakal selamat di dunia dan di akhirat. Kalau kita ingat mati, insya Allah hati kita akan selalu hidup, akan selalu tergambar apa sih yang namanya surga, apa sih yang namanya pahala, apa sih yang namanya ganjaran. Kalau kita selalu ingat tentang kematian. Tapi bukan hanya karena ingat mati kita nggak sholat, kita nggak ngaji. Ingat mati aja, tapi nggak sholat, nggak ngaji. Yang namanya orang yang ingat mati itu harus dibekali dengan amaliyah, ilmu dan amal. Ilmu yang diamalkan tentunya ilmu agama. Nanti kalau kita sudah mati, baru kita dikasih gambar sama Allah. Maka kamu harus takut kalau kita nggak datang ke majelis itu. Jangan takut, apalagi benci ke majelis taklim. Ini hanya ngasih tahu, jangan benci sama majelis taklim. Minimal kita mau cinta ngedengerin aja sama orang ngaji itu. Jangan jauh dan mengajak jauh. Ini ada yang diajak ngaji, di SMS, dipelototin doang SMS. Datang ke majelis masih diajak ngaji, katanya belum bisa. Kalau ngaji belum bisa, tapi kalau hura-hura, ayo. Nah, ini yang seperti ini. Artinya orang yang jauh daripada mengingat tentang kematian. Urusan mati nggak muda, nggak tua. Karena mati itu ada gambaran. Ada gambaran orang yang mau mati itu. Ada juga orang yang mati itu nggak ada gambaran, tiba-tiba mati aja tahu-tahu. Karena itu urusan Allah, masih di dalam urusan bab takziah. Fatihatil hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Khususan ila hadrati Syekh Imam Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawiyah rahimahullahu taala. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدي آمين قال المعلم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. Minggu yang lalu bab ta'ziyah rawaina fi kitab Tirmidzi wa Sunan al-Kubra al-Baihaqi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man azza musaban falahu mislu ajri. Kata Rasulullah dalam sabdanya, barang siapa yang bertakziah musaban kepada orang yang tertimpa musibah, falahu mislu ajri, pahalanya adalah semisal seumpama orang yang tertimpa musibah. Kalau kita mendapat musibah itu harus sabar, tawakal, kematian itu pasti. Maka ketika kita mendapatkan ujian dari Allah, keluarga kita ya meninggal, orang tua kita meninggal, kita sabar. Kita harus sabar dan berharap kepada Allah untuk ridhonya, pahala daripada orang yang tertimpa musibah. Maka siapa orang yang ketika cinta ia pada saudaranya, merasa kasihan kepada saudaranya yang telah menghadapi ilahi Rabbi dalam hal ini mati, maka kita datanglah untuk bertakziah. Tujuannya untuk memberi bunga, menghibur, supaya apa? Supaya saudara kita yang tertimpa musibah bisa sabar, bisa tawakal, dan jadikan kematian itu adalah sebagai nasihat yang paling utama buat kita. Jadi kalau kita takziah, ingat, Masya Allah, aku juga bakal mati, Masya Allah. Segera kita bertakziah, mohonkan ampun, maafkan almarhum, almarhumah. Jangan sampai keburu keluarganya minta maaf sama kita ketika kita dengar musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah fulan bin fulani, maka kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asal dari Allah, kembali kepada Allah. Mohonkan ampuni Allah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Aku pun telah mengampuninya, memaafkannya apabila almarhum punya kesalahan kepadaku, ya Allah. Itu bertakziah. Jadikan nasihat kematian itu nasihat yang paling utama kepada kita. Percayalah bahwa setiap amal kebaikan kita bakal dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada amal yang baik yang tidak diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pasti siapa yang berbuat kesalahan pasti ada balasannya atas apa yang telah ia perbuat. Untuk itu lebih baik kita banyak bekal ibadah kita di dunia ini sebagai mazra'atul akhirah. Bercocok tanam di dunia untuk apa? Bekal kita di akhirat agar senantiasa kita bisa bertemu dengan Rabb, dengan Tuhan kita, dengan Sang Al-Khaliq. Kita bisa bahagia, kita bisa bangga hidup di akhirat bersama Allah dan Rasulullah SAW. Siapa orang yang cinta kepada saudaranya yang tertimpa musibah, ia datang, ia hadir untuk apa? Untuk membangun hatinya supaya tidak bersedih, menghibur, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala yang sangat agung daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man azza sakla usia burdan fil jannah. Jadi barang siapa yang bertakziah kepada orang yang ditinggal mati anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, maka ia akan diberikan pakaian oleh Allah, yaitu pakaian burdah, pakaian kehormatan, pakaian kemuliaan dari Allah fil jannah, di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang aja, kita cukup menghibur walaupun kita tidak punya uang untuk memberikan sedekahnya.
Terlebih-lebih kalau kita datang menghibur dia untuk tidak bersedih, untuk tetap tawakal kepada Allah, ditambah lagi kita bantu ekonominya, Masya Allah. Kita bakal dapat apa? Bakal dapat pahala, mendapat pakaian burdah, pakaian terhormat di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka takziah itu ada yang 3 hari, ada yang seminggu, ya. Biasanya 3 hari, ya. Biasanya ghalibnya itu ghalibnya 3 hari. Tapi di dalam beberapa qaul ulama bahwa takziah itu abadan abada selamanya. Boleh kita namanya bertakziah itu tujuannya untuk apa? Untuk memberikan fatwa kesabaran dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilanjutkan yaitu wa ahsanu ma yu'azza bihi ma rawaina fi sahih al-Bukhari wa Muslim. Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma. Jadi tidak adalah kebaikan ucapan, perbuatan kita, amaliyah kita yu'azza itu dengan bertakziah yang telah diriwayatkan daripada di dalam Sahih Bukhari Muslim dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Usamah bin Zaid. Arsalat ihda banati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata Usamah bin Zaid mengutus salah seorang daripada utusan putrinya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi putri Nabi mengutus seseorang, ya. Untuk apa? Untuk memberitahukan. Qala arsalat ihda banatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang kepada Nabi, ilaihi itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tad'uhu wa tukhbiruhu anna sabiyan laha aw abna fil maut. Putrinya Nabi mengutus untuk memberitahukan kepada Nabi bahwa putri Nabi, anaknya laki-laki telah meninggal dunia. Ya Rasul, kalau kata kita, aku diutus oleh putrimu bahwa putranya telah meninggal dunia ya Rasul. Aku disuruh ngasih kabar. Lalu kata Rasul, faqala li Rasul. Maka Rasulullah bersabda kepada utusan putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Dalam sabdanya, irji' ilaiha fa akhbirha anna Allah ta'ala ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma famurha fal tasbir wal tahtasib. Kata Rasulullah dalam jawabannya kepada utusan putrinya, irji' ilaiha, wahai utusan putriku, kembalilah kau kepada putriku, kepadanya. Kembalilah, segera kembalilah. Fa akhbir, maka beritahulah kepadanya. Fa akhbirha, beritahulah kepadanya. Anna lillahi ta'ala ma akhadha wa lahu ma a'ta. Sesungguhnya Allah Ta'ala punya hak ma akhadha,
mengambil, walahu ma'a'ta, dan dia juga punya hak untuk memberi. Jadi dikasih kabar kepada utusan putri daripada putrinya Rasulullah. Sudah kau kembali ke sana, beritahukan bahwa Allah punya hak untuk mengambil dan memberi haknya Allah. Artinya segala sesuatu yang Allah berikan, kita harus ikhlas, kita harus ridha. Di mana ketika Allah ingin mengambil apa yang sudah Allah berikan kepada kita, maka kita tidak ada hak untuk membangkang apalagi menolaknya. Udah itu hak Allah. Allah yang mengambil, Allah juga yang memberi. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma, dan setiap segala sesuatunya di sisi Allah itu bi ajalin musamma, itu ada ajal musamma yang telah ditentukan. Jadi kata Rasul, kembalilah kau sampaikan kepada putriku bahwa Allah punya hak mengambil dan memberi haknya Allah. Maka ketika putranya, anakku, diambil oleh Allah, kata Rasul, ikhlas, sabar, tawakal kepada Allah bahwa segala sesuatunya apabila terjadi maka terjadilah iya. Maka setiap segala sesuatu di sisi Allah itu ada ajalnya, ada saatnya. Ketika ajal datang, saatnya tiba. Maka kata Allah dalam firman-Nya, walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan la wa la yastaqdimun. Setiap umat itu pasti akan mempunyai ajal. Ajalnya bakal datang. Semua manusia pasti ajalnya kalau sudah tiba pasti nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Pokoknya kata Allah, kalau udah mati, mati. Walaupun kematiannya itu yang tidak diduga-duga. Ada juga orang yang mati sudah terduga, sudah kebaca nih orang bakalannya mati nih. Dari mana? Ketika saudara kita dalam keadaan sakit yang sangat keras, sakit yang sangat parah. Dalam hati kita kadang-kadang sudah nggak baca. Oh, kayaknya kalau udah banyak penyakitnya, kayaknya nggak lama nih. Itu perkiraan manusia. Kalau sudah komplikasi, wah udah diabetes, udah jantung koroner, udah ginjal, udah stroke. Waduh, kayaknya tinggal nunggunya doang. Ada tuh mati yang sudah terduga, terbaca oleh kita. Tapi ada juga kematian itu yang tidak diduga-duga. Yang malam ini kita ngaji bareng di majelis ta'lim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelompok ulul azmi yang insyaallah kuat dalam ujian. Tiba-tiba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tiba-tibanya itu kadang-kadang habis ngobrol pas nyampe rumah, padahal tadi baru ngobrol di majelis taklim, meninggal, masya Allah. Ada juga yang tiba-tiba, kebanyakan anak-anak zaman sekarang nih main trek-trekan, wow. Dari rumah sehat, seger buger, bilang sama orang tuanya, Nyak, entong mau ke sono dulu ya, mau main ke rumah temen. Malam minggu mau ngerjain kelompok. Tiba-tiba dapat 1-2 jam, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati, masya Allah. Padahal dia kan baru berangkat tadi katanya lewat sini. Kok tiba-tiba mati? Emang dari mana tuh anak? Tabrakan, katanya tabrakan. Nggak tahu tuh kalau anaknya trek-trekan.
Masya Allah. Maka kata Rasul, ketika Rasulullah mendapat kabar dari utusan putrinya, utusan itu kata Rasul, kembalilah kau kepada putriku, kabarkan kepadanya dan katakan kepadanya bahwa sabarlah, tawakallah, karena Allah yang punya hak mengambil dan Allah yang punya hak memberi. Maka ketika keluarga kita mati kudu sabar. Katakan kepadanya, famurha faltasbir waltahtasib. Jadi perintahkan kepada putriku untuk apa? Untuk bersabar kepada Allah, waltahtasib, dan memohonlah kepada Allah pahala daripada musibah yang telah didapatinya. Masya Allah. Kalau kita mau banyak mengingat tentang kematian, kalau kita yakin paham bahwa mati itu apabila sudah ajalnya datang, tidak perlu kita sakit. Kalau ajal kita sudah datang, tidak perlu kita dirawat di rumah sakit. Lagi ngobrol, lagi main-mainan, lagi asik-asikan, kalau ajal kita sudah tiba, mati, maka matilah kita. Maka kata Rasulullah, cepatlah kita mengingat banyak tentang yang memutuskan kematian. Apa itu yang memutuskan kematian? Yaknil maut. Yang tentang memutus kenikmatan yaitu yaknil maut, yaitu tentang kematian. Qultu, kata Syekh Imam Nawawi yang musannif, fa hadzal hadisu min a'dhami qawaidul Islam. Telah berkata musannif bahwasanya hadis min a'dham qawaidul Islam, daripada hadis yang sangat agung yang isinya itu adalah qawaidul Islam, yaitu apa? Kaidah-kaidahnya Islam. Ilmu pokok-pokok syariah Islam. Kata siapa? Kata Imam Nawawi. Kenapa? Di dalamnya al-mustamilati ala muhimmati kasiratin minal usuluddin wa furu'ihi. Di dalam agung-agungnya hadis itu ada kaidah-kaidah Islam, termasuk apa di dalamnya? Yaitu berbagai macam banyak perkara yang banyak daripada usuluddin, yaitu pokok-pokoknya agama, yang mengandung banyak masalah pokok-pokoknya agama, dan furu'ihi, dan apa? Pang-pangnya din, pang-pangnya agama, cabang-cabangnya agama. Dan di dalam hadis itu juga ada sebuah adab, ilmu adab. Di dalam hadis itu juga ada sebuah kesabaran. Sabar dari apa? Daripada alan nawazili kulliha wal umumi wal asqami wa ghairu dzalika minal aradi. Jadi di dalam hadis itu ada keterangan adab sabar. Atas apa? Kesabaran daripada musibah yang seluruh musibah yang menimpa kita. Wal humumi, termasuk segala ujian, kesedihan, kesialan. Dan di situ di dalamnya juga ada sakit. Wa ghairu dzalika, daripada selain itu juga apa? Minal aradi, daripada perkara-perkara yang baru yang akan datang, yang tidak kita ketahui. Masalah-masalah yang baru yang tidak kita ketahui. Yang kadang-kadang yaitu tadi kita lagi ngobrol sampai jam 10, jam 11, jam 12, jam 1 pulang, jam 3 udah innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Sebabnya apa? Ada yang kena angin dulu, dikerokin, katanya ditengkorokinya lagi tengkurap, tahu-tahu dikerokin aja, diajak ngomong nggak ngomong, tahu-tahunya matanya udah melotot, mulutnya mangap, udah meninggal dunia. Masya Allah. Apa sih daripada semua itu? Karena apa? Semua yang diberikan dan yang Allah ambil adalah milik Allah. Maka kita harus sabar daripada segala
musibah, dari segala bencana, dari ujian, dari sakit. Ya, karena akan datang juga ujian-ujian yang baru. Maknanya apa? Wa makna annallahu ta'ala wa makna anna lillahi ta'ala ma akhadha. Artinya karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu punya hak untuk mengambil. Allah punya hak untuk ngambil. Ngambil apa? Ngambil haknya Allah. Annal alim kulluhu milkun lillahi ta'ala. Karena sesungguhnya Allah yang maha mengetahui keseluruhan ya, milik Allah subhanahu wa ta'ala. Walam ya'khadhu ma huwa lakum. Maka Allah tidak akan mengambil hakmu di hak kita. Maka kita nggak boleh merasa kita itu punya hak, punya sesuatu. Oh ini punya gua dari Allah. Bukan. Maka Allah tidak akan mengambil hak kita, kata Allah. Tapi kita jangan punya pedoman, ini rumah gua, mobil gua, harta gua, urusan lu. Padahal itu adalah haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan mengambil haknya, kita nggak bakal ngambil. Kenapa? Bal akhadha ma huwa lahu indakum fi ma'nal 'ariyah. Allah akan mengambil haknya apa yang telah diberikan kepada kita selaku makhluknya, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang diberikan kepada kita itu bimakna apa sih? Maknanya adalah yang semua diberikan kepada kita, orang-orang yang kaya, yang punya gedung-gedung yang mewah, mobil-mobil yang mewah, rumah yang indah. Masya Allah. Semuanya itu bukannya milik dia, tapi milik Allah. Allah yang memberi, maka Allah juga yang mengambil. Maknanya apa? Itu bukan milik kita, tetapi kata Allah bimakna al-ariyah, milik kita yang kita miliki ini, mobil, istri, anak, rumah, itu adalah sebagai pinjaman daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita merasa minjam, kudu kembaliin. Yang minjamin punya hak untuk ngambil. Jadi jangan kita bangga, jangan kita sombong, jangan kita riya. Dikasih jabatan, dikasih harta banyak, bini banyak, harta kita banyak. Oh ini harta gua, ini jabatan gua, ini rumah gua, ini mobil gua. Padahal itu bukan punya dia, cuman titipan sebagai pinjaman daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sombong. Kita harus ikhlas, kita harus ridha. Apa yang telah diberikan dari Allah itu adalah sebagai pinjaman. Maka kata Rasul, kalau kita ditimpa musibah, jangan sedih. Kita kembali kepada Allah bahwa anakku adalah sebuah pinjaman, istriku pinjaman, hartaku pinjaman. Semua yang aku miliki ini bukan milikku, tetapi adalah milik Allah. Maka Allah punya hak untuk mengambilnya. Karena Allah juga punya hak memberinya, maka Allah juga hak untuk mengambilnya. Yuk kita kembali kepada jalan Allah. Fafirru ilallah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ayo kita raih keridhaan Allah. Ibadah kita karena Allah, raih keridhaan Allah hingga kita menjadi hambanya Allah. Kalau kita sudah menjadi hamba Allah, maka kita wajib untuk menempati, menduduki, mengisi surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau di dalam doa itu irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sebetulnya ayat itu untuk orang yang hidup itu. Mengingatkan orang yang hidup itu diajak, ayo kita mohon ridha Allah. Ibadah apapun, memberi apapun, ridha Allah.
Ketika kau memberikan kebaikan, pembelajaran kebaikan kepada orang lain, ridha Allah. Jika kita menjadi sesungguhnya hamba Allah yang beriman, bila sudah kita menjadi hamba Allah yang beriman, maka kita wajib memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang sedikit dapat manfaat buat diri kita, keluarga kita, dan bisa disampaikan kepada saudara-saudara kita yang memang belum tahu tentang takziah, tentang pahalanya takziah, tentang ganjaran-ganjaran takziah. Beritahu, syiarkan agar senantiasa anak kita, keluarga kita, saudara kita, handai tolan kita, teman-teman kita tahu tentang apa sih tentang takziah, hingga ia dapat mengikuti kita, bisa selalu mengingat yang memutuskan kenikmatan di dunia, yaitu adalah al-maut, kematian. Bila kita sudah dapat mengingat tentang kematian, maka kita, keluarga kita, handai tolan kita, saudara-saudara kita, teman kita akan ikut kita. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bisa bersama dengan kita beribadah, berzikir, taklim di majlis taklim Rasulullah SAW. Kita doakan kepada seluruh saudara-saudara kita seiman seagama yang masih belum cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya Allah ya Rabb, segerakanlah ia beri hidayah, amin. Yang jauh dari majlis taklim, dekatkan segera ya Allah hingga ia duduk di majlis taklim untuk mengingatmu dan berzikir, lalu kemudian mengambil ilmu-ilmumu ya Allah ya Rabb. Yang belum cinta, berikan ia rasa mahabbah kepada majlis taklim, mahabbah kepada kaum-kaum yang telah duduk di majlis taklim, hingga mereka menjadi hamba Allah dan mereka pun bersama-sama kami duduk dan masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.